Amar Zoni kembali masuk bui. 3 kali terjerat barang haram, suami Iris Bella itu dijuluki residivis narkoba yang tak takut keluar masuk penjara. Apakah narkoba telah membuat Amar mati rasa hingga ia tak peduli pada penderitaan keluarganya? Alih-alih berjanji di depan khalayak ingin tobat agar Ibel Sudi menerimanya kembali, Amar malah kembali mempermalukan dan menyakiti hati Ibel hingga ibu dua anak itu mantap menjadi janda. Lalu benarkah dengan barbuk yang lebih banyak dibandingkan kasus narkoba jilid 1 dan juga jilid 2, Amar bakal dihukum berat seperti Rio Raivan dan Ibra Azari yang juga langganan masuk penjara? Sengaja bersahabat dengan narkoba, apakah aktris senior Christine Hakim masih peduli kepada nasib Amar, anak angkat yang pernah dibanggakannya itu? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas sejumlah fakta memiriskan tentang kasus narkoba jilid 3 dan kehidupan rumah tangga Amar Zoni. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Miris, baru 2 bulan bebas dari penjara, Amar Zoni kembali terjerat narkoba. Di usianya yang baru 30 tahun, Amar sudah mencetak hat-trick buruk. 3 kali jatuh ke pusaran barang haram dan kembali dijebloskan ke dalam tahanan. Ya, kasus narkoba jilid 3 yang membelit Amar langsung mencetak viral jadi perbincangan di media sosial dan hiburan. Jika Iris Bella, istri Amar, untuk sementara bisa sedikit tenang lantaran kedua anaknya masih balita dan belum mengerti masalah yang dihadapi ayahnya. Tidak demikian dengan adik-adik dan paman Amar yang disergap resah tingkat dewa lantaran harus menutupi kasus narkoba Amar di depan Suhendri Zoni Al-Rufi, ayah Amar. Suhendri Zoni yang tengah menderita penyakit kanker hati sangat sensitif dan kondisi fisik psikisnya mudah ngedrop mendadak bila mendengar kabar buruk tentang Amar. Lantas bagaimana Hendra Surai paman Amar menjelaskan kepada Suhendri Zoni kakaknya tentang Amar yang sudah 3 hari tidak pulang? Benarkah beberapa jam sebelum terciduk di sebuah apartemen di Serpong, Amar masih sempat mengantarkan ayahnya ke rumah sakit? Saya sebagai adiknya selalu damping bapaknya terus kemana-mana. Udah 5 bulan ini saya yang ngurus bapaknya. Ya shock lah, sangat shock. Jadi kami sebagai pihak keluarga yang menjaganya sehari-hari, kami mohon juga gitu, jangan sampai bapaknya tahu dulu masalah ini. Masalah sangat shock banget gitu loh. Kondisinya sedang ya istilahnya lagi sakit inilah gitu, nggak bisa ini gitu. Jadi sakitnya sakit kanker hati. Iya. Nah, itulah sekarang lagi dirawat lah gitu kan. Lagi dirawat ya? Sejak kapan Pak sakit? Udah lama, udah semenjak awalnya Amar ditangkap kedua kali ya. Semenjak bebas 1 bulanan di sini. 1 bulan tinggal di sini? Iya. Oh. Kalau tinggal persisnya tidak ya. Sering hilir mudik sini. Ya. Minggu full di sini. Iya, full di sini. Jagain bapaknya? Iya, bersama keluarga di sini. Sama keluarga? Iya, nah, bapaknya keluarga. di sini tinggal sama siapa, Pak? Sama saudaranya. Siapa tuh? Ada saudaranya kan, adiknya Bapak Amar Zoni itu di sini tinggalnya. Kalau ayah bapak kemungkinan belum tahu ya, karena nggak lebih baik nggak tahu dulu lah kalau untuk ayah. Mendengar reaksi tanggapan dari Kak Ibel sendiri? Ya, dia nangis lagi tadi, aku ceritain masalah itu. Tapi keluarga kecewa nggak sih Pak? Sangat kecewa. Ya sangat kecewa lah. Baru 2 bulan ini kan. Kami juga nggak tahu betul, kami sibuk dengan ngurus bapaknya. Dia pun sibuk ngurus bapaknya. Kucar kacir lah gitu kan. Tapi nggak tahu lah. Itu jalan ceritanya kan. Itu ngurusin bapaknya nggak sih waktu sakit? Iya, dia selalu ngurus. Oh, dia selalu Iya. ngurus. Oh, Mana-mana dia yang gendong, dia yang bawa gitu. Saya dampingin gitu. Bapak digendong? Iya, digendong. Dia yang gendong, dia sangat perhatiin lah ke bapaknya kan. Sayang lah ya. Sayang banget ke bapaknya. Dia yang paling tua. Di mata keluarga dan kuasa hukumnya, Amar adalah anak yang berbakti, kakak yang mengayomi adik-adiknya, dan sosok yang menyenangkan bagi segenap kerabat dan sahabatnya.
Aktor Boy Hamzah yang bersahabat dengan Amar sejak tahun 2014 saat Amar memulai debutnya di sinetron stripping menganggap Amar sebagai korban kekejaman lingkaran narkoba, bukan sebagai pecandu atau residivis seperti yang diperbincangkan oleh sebagian netizen belakangan ini. Dari zaman 7 manusia harimau, terus zaman bebas pertama, dia kan ketangkap pertama, dia juga doain saya ya, Mar nanti kamu kalau bebas kamu keluar ya. Iya. Tadi ya, dia udah nyanyi, tapi begitu keluar kan dia disibukkan. Dia harus bayar hutang lah, apalah segala macam, harus syuting pada saat itu dia disibukkan. Sampai akhirnya dia tidak sempat untuk keluar di jalan Allah tadi. Nah sampai kemarin terakhir Amar keluar dari yang ditangkap kedua kali. Paman saya nanya, ada nomor teleponnya Amar Zoni? Karena dia janji keluar, janji itikaf, dia nazar waktu itu. Nah ketika paman saya nanya, saya nggak punya nomor teleponnya Amar. Saya bilang sama paman saya, coba tanya Nick Harter mungkin. Nick Harter ada berhubungan sama Amar kan? Jawaban dari paman saya ketika 2 minggu lalu, malam Jumat saya ketemu di Masjid Jami Kebun Jeruk. Katanya udah dihubungin ke Takim, tapi Amarnya lagi sibuk recovery. Kata paman saya jawaban dari Nick Harter. Dan setelah saya konfirmasi dari Takim, nggak ada tuh Nick Harter nelpon. Nah, jadi di sini pertama ada dugaan kebohongan dari rekan saya, dari teman saya namanya Nick Harter, telah menghubungi Amar melalui Mustaqim. Amar katanya lagi recovery, enggak. Nah ini sangat disesalkan sekali. Ini sudah terjadi, tapi seandainya Amar pada saat itu bisa dihubungi oleh paman saya, bisa ditelepon sama paman, mungkin bakal diculik sama paman saya. Dapatkan bimbingan 3 hari di masjid. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki dirinya, akan memperbaiki keadaannya. Nggak terjadi hal seperti itu, tapi ini udah terjadi. Kalau menurut saya penyalahgunaan narkoba adalah korban. Motif yang diperoleh dari Amar Zoni ketika yang bersangkutan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ganja adalah untuk pelampiasan. Pelampiasan ketika yang bersangkutan mengalami problem rumah tangga. Alasannya dia bilang aku kecewa sama Ibel karena Ibel terus nuduh aku pakai narkoba. Padahal aku sudah berhenti pada saat pertama keluar dari lapas itu. Cuman kok Ibel tetap nuduh aku pakai narkoba. Jadi ya aku stres banget bang, ini pelarianku kata dia. Ya, kepada pihak berwajib, Amar yang urinnya positif mengandung zat adiktif yang terdapat pada sabu dan ganja mengaku mengonsumsi narkoba demi melarikan diri dari masalah rumah tangga yang membelitnya. Terlihat tegar di depan keluarganya, namun Amar depresi menghadapi kebekuan hati Iris Bella yang menolak mediasi dan tak mau rujuk dengannya. Usai menghantarkan ayahnya ke rumah sakit, Amar sejenak ingin relaksasi dengan cara yang salah, yaitu mengonsumsi sabu dan ganja bersama teman-temannya. Kepergiannya di sebuah apartemen di kawasan Serpong mengundang petaka yang lebih besar karena ia terciduk bersama barang bukti 4 paket sabu dan sebuah paket kecil ganja. Dalam rilis kasus narkoba yang digelar Polres Metro Jakarta Pusat, lidah Amar seolah beku, tak satupun kata keluar dari mulutnya. Tak ada permintaan maaf kepada keluarga dan halayak seperti yang ia lakukan saat tersandung kasus narkoba jilid 1 dan 2. Ada yang mau diungkapin Bang Amar? Ada yang mau diungkapin mungkin Bang Amar? Ada yang mau diungkapin Bang Amar? Gimana nih Bang Amar? Bang Amar kata Bang Emil katanya ini larian Bang. Digugat oleh Ibel Bang Amar, gimana Bang Amar? Bang Amar. Jatuh. Bang kasih statement satu ya Bang. Sedikit aja Bang Amar. Bang, alasan apa gimana sih mungkin Bang Amar? Kali nih Bang. Kasus yang sama apa gimana sih mungkin? Sedikit aja Bang Amar. Bang Amar udah ketiga kali nih Bang Amar mungkin. Jangan. Gimana Bang Amar di kasus yang ketiga ini Bang Amar? Apakah ini kaca. Giri. Diam membisu.
Namun wajah Amar terlihat memerah dan matanya berkaca-kaca. Rasanya baru kemarin ia keluar dari LP Cipinang. Sekarang ia harus kembali menjadi pesakitan. Padahal 9 Oktober lalu saat menggelar konferensi pers terkait kebebasannya, Amar berjanji akan memantaskan dirinya hingga Ibel tidak malu berdampingan dengannya lagi. Amar berjanji akan menjadi imam keluarga yang baik meski saat itu ia menyatakan masih menjalani terapi narkoba. Akan tetapi janji dan niat pertobatan itu tak dibarengi oleh mental yang kuat, seolah terlalu lemah untuk menghadapi godaan barang haram. Bagi pihak Ibel yang memang sudah hilang kepercayaan terhadap Amar sehingga mantap menggugat cerai, kasus narkoba jilid 3 yang dihadapi Amar justru memuluskan keinginan Ibel yang ingin secepatnya bercerai dan mendapatkan hak asuh atas kedua buah hatinya. Perwakilannya Iris Bella, jadi tolong nggak usah ada kamera. Ya. Jadi kita udah ada tokoh masyarakat di sini, teman-teman. Jadi nggak akan keluar untuk statement apa-apa. Mungkin nanti kalau ada kabar dan lain-lain dikabarin. Jadi memang salah satu yang menjadi alasan Mbak Iris akhirnya melangkah untuk mengajukan gugatan cerai dan salah satunya itu karena narkoba tadi ya. Kalau komentarnya Mbak Iris sih, Mbak Iris mah menyerahkan saja ya kepada proses hukum ya terkait ini karena memang sudah ditangkap, ditahan, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ini memang menjadi bagian yang harus diterima ya karena memang sudah bergulir ya. Kalau Mbak Iris sendiri sekarang masih sibuk dengan pekerjaannya gitu, dengan ngurus anak gitu ya, di dua hal itu ya. Kalau ke Iris Bella, apapun yang dia buat itu keputusanmu, keputusan Iris Bella. Saya tidak berhak mencampuri. Tapi kalau saya pribadi boleh berpendapat bahwa di luar sana juga banyak orang punya masalah. Istri-istri. Mungkin masalahnya lebih besar daripada masalah Amar Zoni. Tapi mereka lebih kuat daripada Iris Bella. Dengan barang bukti narkotika golongan 1 yang lebih banyak, muncul dua spekulasi tentang nasib Amar. Bakal dihukum berat seperti Rio Raivan dan Ibra Ashari, residivis narkoba dari kalangan artis, atau direhab seperti Jennifer Dunn saat artis sensasional itu terjerat narkoba untuk ketiga kalinya tahun 2018 silam. Jadi terkait dengan AZ ini, bahwa memang dari barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik, khususnya untuk narkoba jenis sabu seberat 4,36 gram, itu cukup untuk mempidanakan yang bersangkutan untuk diproses secara hukum. Pasal-pasal yang dipidanakan juga pasti akan dipertimbangkan untuk diperberat vonis hukumannya. Selain melakukan proses pidana secara hukum, juga akan dilakukan upaya-upaya untuk merehabilitasi yang bersangkutan. Di tengah panasnya spekulasi itu, psikiater yang berpengalaman menangani pecandu narkoba menegaskan bahwa Amar tidak pantas dijatuhi sanksi hukum dan sanksi sosial dari masyarakat. Pada seseorang yang sudah 3 kali atau lebih terjerat dengan narkoba, kita tidak boleh melecehkan dia, membuli atau apapun namanya. Justru orang-orang demikian ini harus kita tolong, kita selamatkan. Kenapa? Dia memakainya tanpa sepengetahuan bahwa ini bisa menimbulkan kecanduan. Dia biasanya itu tadi, dia mengalami trauma. Oleh karena mungkin dulunya dia pada penanganan pertama, dia mendapat hukuman fisik. Dia dapat sesuatu yang membuat dia trauma. Akibatnya kita terangkan bahwa pendekatan kita bukan dengan itu, tapi kita dengan kasih sayang. Kita perlakukan dia bukan sebagai penjahat, bukan sebagai tindak kejahatan lainnya, tapi dia sebagai manusia yang jadi korban. Ya udahlah, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat Amar. Mungkin mahal juga buat Amar. Seharusnya dia nggak ngulangin lagi, tapi dia tetap ngulangin.
Lalu benarkah Amar kecanduan narkoba karena faktor biologis? Seperti apa reaksi Iris Bella ketika Amar mengemis perhatian dan dukungan pada dirinya? Sudah lunturkah cinta Ibel terhadap Amar? Sehingga ibu dua anak itu seolah tak peduli pada nasib Amar.